Untuk pertanyaan pertama itu apa saja fasilitas yang diberikan untuk menunjang kenyamanan pelanggan? Yang pertama, kita menyediakan ruangan yang ber-AC dan tidak ber-AC. Untuk tamu yang tidak merokok bisa menggunakan ruangan yang ber-AC, sedangkan tamu yang mau merokok ada sendiri areanya untuk merokok. Dan untuk tamu-tamu yang untuk acara besar ada sound system, mic, dan sebagainya, itu kita sediakan untuk acara ulang tahun, reuni maupun seminar. Di sini juga ada beberapa ruangan. Jadi di atas itu ada 2 ruang VIP. Yang satu ruangan itu sekitar 28 orang, ya. Jadi kalau kelompok kecil bisa di situ. Kemudian di bawah ada ruangan yang besar, itu bisa sampai 100-an orang. Kami juga ingin bertanya apakah misalnya dari AI sendiri itu ada pertimbangan untuk melakukan perbaikan atau meningkatkan kualitas dari fasilitasnya AI. Ya, selama ini kami selalu meningkatkan kualitas dari pelayanan kami, baik dari pegawai-pegawai yang ditingkatkan kualitasnya maupun dari ruangannya sendiri. Seperti untuk yang dulu itu ruang meeting kita yang besar, itu dulu tidak pakai AC. Sekarang kita tutup menjadi pakai AC, jadi mempernyaman tamu-tamu. Aisyah mau tanya sekarang di bagian responsifnya karyawan. Pasti setiap karyawan sudah training, sudah sangat pagi. Nah, pasti customer ada memiliki beberapa pertanyaan gitu. Karyawan itu sudah bisa tanggung jawab atas tugasnya sendiri. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang dari customer langsung, pelanggan, itu memang kan ada tahapan pegawai kita, ada yang masih training, dalam masa training, dan ada yang sudah seniornya. Jadi kebanyakan untuk pertanyaan-pertanyaan masalah makanan, fasilitas itu kita pertanggungjawabkan kepada bagian senior atau manajer yang bertanggung jawab. Jadi tidak langsung kan ada karyawan yang training, jadi kita tidak kasihkan mereka yang langsung menjelaskan. Nah, terus misalnya kalau keadaan tokonya lagi rame, terus apa yang dilakukan dari pihak restoran sendiri untuk pastikan semua pesanannya bisa keluar dengan tepat waktu dan tidak ada delay? Ya, jadi yang pertama adalah kita minta supaya pelanggan itu pesan memang makanannya, dan kalau bisa beberapa hari sebelumnya apa-apa yang dia butuhkan. Misalnya dia mau ada penyanyi atau pemain keyboard, itu kan biasa, jadi kita bisa panggilkan mereka kayak gitu. Pokoknya mereka mau dekor bagaimana apa semua sebelumnya diberitahu supaya kita bisa siapkan dengan baik. Berarti dikabari dulu ya? Ya. Coba kalau dalam kondisi tiba-tiba kamu datang bersamaan, itu kita ada prosedurnya untuk menuliskan di setiap orderannya itu jam ordernya. Jadi bisa diatur yang mana duluan dikeluarkan makanannya, yang mana yang terakhir, supaya bisa dikontrol di situ. Masuk pertanyaan berikutnya, bagaimana AI memastikan bahwa restoran AI ini dapat memberikan layanan yang konsisten dan dapat diandalkan setiap kali pelanggan datang? Itu ada 2 versi. Biasanya kita tanyakan langsung, atau ada komen bisa kita minta lewat WA atau ditulis secara langsung dari konsumen. Tapi kebanyakan kita bertanya langsung ke tamu, apa-apa kendalanya, apa-apa yang dia rasakan, apakah puas dengan makanan yang kita berikan, pelayanan dan sebagainya. Biasa langsung ditanyakan langsung pada saat selesai makan. Terus saya di Istana Rasa ini ada tidak kayak SOP-nya atau standar khususnya begitu untuk makanan yang disajikan biar dia itu kayak aman, berkualitas dan bersih? Ada. Kalau itu SOP pasti, mulai dari pelayanan sampai pengerjaan di dapur itu ada standar SOP, standar operational procedure-nya ada. Jadi mulai dari cara pembersihan sampai penyajian makanan itu harus benar-benar standar. Untuk menunya juga itu sudah harus sesuai dengan standar resepnya.
Pertanyaan berikutnya, kita kan dari tadi kita membahas tentang kayak SOP, fasilitas begitu toh. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mengenai empati begitu Ai. Jadi misalnya kayak kan pasti ada kayak customer yang loyal, yang kayak sering datang, customer yang setia begitu toh. Dari pihak manajemennya AI atau mungkin dari karyawannya sendiri, apakah ada kayak perlakuan khusus gitu atau kayak perlakuan istimewa ke customer yang loyal atau customer yang setia? Sudah pasti ada. Jadi kita usahakan mereka itu kita tahu tanggal lahirnya, supaya pada saat tanggal lahirnya kita kirimkan sesuatu ke mereka. Yang paling standar dikasihkan itu diskon spesial untuk regular guest. Iya. Berarti kalau misalnya kayak ada customer yang sedang berulang tahun terus datang ke sini juga bisa dapat kayak diskon begitu? Iya. Nah, kan biasa orang datang ke sini tuh banyak makan seafood pastinya Ai. Itu mereka kan kurang punya pengetahuan yang banyak gitu kadang beberapa orang. Contohnya kayak saya sendiri, saya kurang tahu mau pilih ikan yang mana. Itu bagaimana dari sikap empatinya Istana Rasa sendiri untuk kayak bantu pilih ikan yang atau makanan yang sesuai dengan seleranya. Iya, gitu Ai. Atau bagaimana juga supaya karyawannya bisa merasa nyaman waktu masuk juga, kan tidak tahu apa-apa tentang makanan yang mau dipilih juga gitu. Jadi khusus untuk kayak seafood itu memang ada yang khusus kita taruh di situ yang mengerti mengenai ikan. Dan ada ikan kan yang cocok untuk digoreng, ada yang cocok untuk dibakar, ada yang cocok untuk sup. Tidak semua ikan sama, bilang semua bisa digoreng kah atau di sup atau dibakar kayak gitu. Jadi memang ada kita taruh pegawai yang khusus untuk penjualannya di situ, yang bisa menerangkan juga ke mereka kan. Selamat siang. Ini kan mungkin seleranya mau bakar atau goreng, silahkan. Kalau yang goreng tepung enaknya apa itu? Kalau yang goreng tepung kayaknya lebih cocok ini kakap, karena dia dagingnya tebal, dagingnya enak juga kalau dia di fillet, karena dia nggak ada tulang kecil, tulang pengaja. Kalau yang bakar? Kalau bakar ada cepak juga, nggak ada tulang kecil, tulang pengaja. Terus ada tapi-tapi. Kita jual di sini ikan potong-potong, ikan tenggiri. Ini kalau dibakar enak, digoreng enak. Soalnya dia nggak ada tulang kecil, tulang pengaja, dagingnya enak sekali. Ini sudah pasti fresh ya? Pasti fresh, jangan. Lihat aja penjualnya juga fresh, pasti fresh. Kalau bakar bumbunya ada bumbu apa? Kalau suka pedas bakar rica, suka manis bakar parapet. Kalau bakar polos juga kita punya jenis macam-macam sambal di sini. Kalau mau dibakar polos kita punya sambalnya bermacam-macam. Ya, ada sambal cobek, kacang, petis, ya. Cocok sama ikan bakar. Ini ikan apa ini? Kalau ini kakap putih. Kakap putih enak dibakar. Untuk aspek inovasinya sendiri, tadi dikatakan bahwa Istana Laut ini dulunya adalah rumah panggung yang biasa saja. Tidak ada AC, bahkan karyawan-karyawannya tidak menggunakan seragam. Tetapi ownernya membawa revolusi perubahan terhadap Istana Laut ini, di mana mereka menambahkan banyak dekorasi-dekorasi terhadap rumah panggung ini sehingga tidak sederhana dulu. Kemudian mereka menghias panggung bersama sound system, menambahkan unit-unit AC, dan membuat tempat ini tertutup dan lebih nyaman, dan kesannya juga lebih modern.